Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Mantan kepala sekolah dan wakilnya ditahan jaksa karena terjerat korupsi. Bahu jalan ambles di Jalan Lintas Sumatera, warung hancur berkeping-keping. Material longsor di 2 lokasi di Nagari Tanjung Gadang telah disingkirkan. Arus lalu lintas di Jalan Lintas mulai normal. Kejaksaan Negeri Padang Selasa siang menahan mantan kepala sekolah dan mantan wakil kepala sekolah menengah kejuruan pertanian pembangunan negeri Padang karena dugaan melakukan tindak pidana korupsi dana program pusat keunggulan sekolah. Kedua tersangka ditahan Kejari Padang untuk 20 hari ke depan. Kepala sekolah berperan dalam menandatangani kesepahaman dengan Kementerian Pusat, sedangkan wakilnya melaksanakan kegiatan proyek itu. Keduanya diduga melakukan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar 257 juta rupiah. Hal ini berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kasus dugaan korupsi yang dilakukan 2 petinggi sekolah itu berawal dari tahun 2021 hingga 2022 di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Padang. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Padang mendapatkan bantuan dana sebesar 2,8 miliar rupiah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari penggunaan dana itu, terjadi penyimpangan dengan adanya modus pembangunan fisik dan ruangan lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita melakukan penahanan 2 orang, yaitu kepala sekolah, mantan kepala sekolah, dan mantan wakil kepala sekolah. Dalam kasus penyelewengan anggaran dana pusat sekolah unggul dari pusat. Jadi anggaran tersebut sudah diselewengkan, tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Berapa disunan itu, Pak? Lebih kurang 257.232.000 rupiah. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Robiha melaporkan dari Padang. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah warung ambles akibat tergerus air hujan di Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung. Warung milik Rungkin yang menjual barang kebutuhan harian itu hancur dan rata dengan tanah. Untungnya tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu. Panjang bahu jalan yang ambles sekitar 20 meter. Tanah yang ambles itu berada di sisi badan jalan sehingga tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas yang melewati jalan itu. Petugas memasang garis pembatas agar masyarakat dan pengguna jalan tidak terlalu dekat dengan lokasi kejadian agar tidak terjatuh ke dalam lubang jalan yang ambles. Soalnya dia retak sedikit, ataunya dia runtuh habis. Jadi dari kemarin keruntuhan ini kan terus menerus. Jadi untuk motivasinya kejadian masyarakat sini ya kita butuh masyarakat ini cepat ditindaklanjuti dengan bencana ini. Alhamdulillah untuk korban jiwa nggak ada, karena sempat kita langsung eksekusi dengan kejadian retakan pertama, langsung eksekusi, warga tidak ada korban jiwa. Polisi dari Polres Sijunjung mengatur arus lalu lintas agar kendaraan besar tidak sampai berpapasan di lokasi jalan ambles karena lebar badan jalan telah menyempit akibat pemasangan garis pembatas. Untuk wilayah Tanjung Gadang ada sedikit musibah longsor ya yang menghambat jalan lintas Sumatera. Tapi alhamdulillah karena kesigapan dari Forkopincam, kami dari Kabupaten Sijunjung ya bersama-sama dan bersama tokoh masyarakat mencoba
memperbaiki kondisi tersebut ya, supaya masyarakat yang menggunakan jalan lintas ini bisa dapat melewati sesuai dengan apa yang masyarakat hendaki. Masyarakat tetap diminta waspada, khususnya yang memiliki bangunan di sisi jalan dan di bawah bukit karena ancaman longsor dan jalan ambles. Pasalnya, curah hujan masih tinggi di wilayah itu. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Pasca terjadinya tanah longsor yang menutup ruas jalan lintas Sumatera di daerah Nagari Tanjung Gadang, Sijunjung, sejak Senin sore, jalan lintas itu telah bisa dilewati dengan lancar. Sebelumnya terjadi tanah longsor pada kilometer 125 hingga kilometer 130. Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat mengerahkan 3 alat untuk menyingkirkan material tanah longsor. Data dari Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat, terdapat 2 titik lokasi tanah longsor yang besar di Nagari Tanjung Gadang. Dan semuanya sudah berhasil disingkirkan. Semua kejadian longsor di daerah Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, dapat menuntaskan semua longsor yang terjadi di Kabupaten Sijunjung, khususnya di Jalan Nasional. Baik untuk alat berat, kita ada 3 unit, 1 backhoe loader, 2 loader, dan alat itu kita standby-kan memang di lokasi kegiatan, karena memang di daerah Tanjung Gadang ini daerahnya labil, dengan curah hujan yang tinggi, intensitas hujan tinggi, sehingga longsor bisa kapan saja terjadi. Balai Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional tetap menyiagakan 3 alat berat di pos terdekat Jalan Lintas Sumatera karena kondisi curah hujan yang masih terus terjadi hampir setiap hari menjadi ancaman terjadinya tanah longsor. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Dari kanan. Pak, masuk dulu, Pak. Masuk. 3 hari setelah kasus perampokan seorang pedagang emas di Sungai Geringging, polisi dari Polres Pariaman dan Polda Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap 2 orang anggota komplotan perampok itu di Riau. Keduanya, Ismail, 34 tahun, dan Zainuri, 39 tahun, tertangkap tanggal 25 Januari. Dari keterangan keduanya, polisi kemudian menyambangi rumah Reki Chandra, 41 tahun, yang merupakan otak perampokan itu di Kampar Riau. Tersangka melakukan perlawanan dengan menembak para anggota polisi yang mengepung rumahnya. Sempat terjadi tembak-tembakan antara polisi dengan tersangka. Tersangka akhirnya meninggal dunia, terkena tembakan polisi. Polisi kemudian membawa 2 tersangka ke Padang untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga menyita barang bukti berupa 4 pucuk senjata api, peluru, senjata tajam, sepeda motor, dan sejumlah barang bukti lainnya. Malam hari itu, Sabtu dini hari mulai jam 00 kita sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi dari RJ, kemudian kita melakukan pengepungan dan kita sentuh sekitar jam 6.30. Kemudian terjadi baku tembak. Menurut data polisi, komplotan perampok ini telah 5 kali beraksi di Sumatera Barat sejak tahun 2021, yakni di Bukit Tinggi, Agam, Solok, dan Pariaman. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang.